Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembahkan aja yang luar biasa. Allah yang maha sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang maha suci, Allah yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
2024 ini menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau hidup di atas puji-pujian kami, dan nama-Mu boleh selalu kami senangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya Tuhan Kau juga boleh memberkati Bapak Ibu kami dari awal, tengah hingga pada akhirnya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tanpa kurang satu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada saudara kita Bapak Ibu, selamat pagi, shalom, selamat datang di gedung wajah. Boleh lambaikan tangan. Asik. Ada saudara cintanya, kita ingin masuk dalam gerbang Tuhan, amin. Kita akan satu pujian. Haleluya. Kita percaya kalau hanya Tuhan juru selamat kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita masuk di dalamnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Haleluya. Tuhan
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menemani kami Tuhan. Hati kami percaya Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Suka duka kami Tuhan, susah senangnya kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan.
Haleluya Tuhan, haleluya. Hati kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Keberadaan kami di tempat ini semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa merasakan hadirat dan lawatan Allah. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, itu mengkonfirmasi kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang ada di tempat ini akan mengurapi setiap kami, akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini, Engkau mengerti setiap keadaan hati kami. Engkau mengerti kerinduan hati kami. Hati kami mau memuji Allah. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Karena kami perlu firman Tuhan. Karena firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Firman-Mu akan melegakan kami. Firman-Mu akan menasihatkan kami. Firman-Mu akan memberikan kami hal-hal yang terbaik. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kami semua Tuhan. Kami persilakan Engkau berbicaralah untuk kami Tuhan. Karena kami butuh firman Allah. Kami perlu firman Allah. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Engkau jamah setiap kami yang ada di tempat ini. Karena kami perlu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu firman-Mu berguna untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memberikan korban persembahan kami, kiranya Engkau layakkan setiap tangan-tangan kami, sehingga korban penyembahan kami ini menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan berkorban. Haleluya. Amin. Jemaat sebelah kanan untuk duduk. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah luntur. Dan mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Haleluya. Pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus boleh berada di tempat ini, di GPD Obaja ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama keluarga pastori. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kami dari keluarga Kaat Karamoy yang Tuhan percayakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Sidoarjo. Kalau Sidoarjo kita sudah tahu bahwa Sidoarjo itu identik dengan lumpur lapindo. Ya. Dan saya bersama istri dan bersama anak saya boleh hadir pada saat ini. Puji Tuhan. Pagi ini sama-sama kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita akan baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Dan saya akan memberi tema firman Allah pagi ini, diproses untuk menjadi baru. Sekali lagi, tema pada pagi ini dalam Lukas 17 ayat 32, diproses untuk menjadi baru. Sama-sama kita baca. 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi. Ingatlah akan istri Lot. Haleluya. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, seharusnya bukan istri Lot yang kita harus ingat. Paling tidak istri Abraham. Karena dia tunduk, dia baik, dia setia, dan dia takut akan Tuhan. Paling tidak istri Ayub. Maaf, paling tidak istri Yakub. Atau paling tidak istri Ishak. Tetapi kenapa harus istri Lot? Ada apa dengan istri Lot? Kalau saudara perhatikan ayat yang seterusnya dan saudara lihat di dalam Kejadian, istri Lot tidak finish. Endingnya tidak baik. Dia gagal di tengah jalan. Tetapi kenapa dia gagal? Dia tidak sampai finish. Kenapa ayat ini mengatakan ingatlah akan istri Lot? Gagal. Tidak takut akan Tuhan. Tidak setia dengan suara Tuhan. Tapi kenapa ayat ini menegaskan bagi saya dan saudara, ingatlah akan istri Lot. Saya mau katakan kepada saudara, firman Allah ini adalah warning bagi kita. Supaya kita tidak jadi sama dengan istri Lot. Allah perintahkan keluarga ini keluar dari Sodom. Karena ada sesuatu yang Tuhan akan buat di Sodom. Jelas di dalam Kejadian dikatakan. Keluar. Bahkan keluarga ini agak lambat untuk keluar. Allah mengutus malaikat. Untuk mempercepatkan waktu mereka. Agar supaya murka Tuhan nyata di kota Sodom. Malaikat yang tarik keluarga ini. Di mana Tuhan tempatkan mereka? Alkitab katakan
Tuhan tempatkan mereka di atas gunung. Panjang perjalanan dari Sodom sampai ke atas puncak gunung itu tidak gampang. Itu yang saya katakan kepada saudara, proses bagi anak Tuhan tidak pernah ada kata titik. Tidak pernah. Tetapi proses itu adalah berjalan terus sampai Tuhan datang. Yang menjadi persoalan, keluarga Lut ini sudah ada di zona nyaman. Apa yang kurang bagi mereka di Sodom? Fasilitas, sarana. Apa yang kurang? Secara materi tidak ada. Tetapi apakah pada waktu saya dan saudara Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah menyatakan mujizat, saudara sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, apakah Tuhan berhenti bagi saudara? Tidak. Alkitab katakan di dalam Yesaya, kita sudah ada di dalam telapak tangannya Allah. Kalau kita sudah ada di dalam telapak tangannya Allah, kita tidak bisa ke kiri, kita tidak bisa ke kanan. Bahkan kita tidak boleh sama seperti istri Lot yang waktu berjalan dia mengingat, "Duh, hartaku." Berjalan dia mengingat Sodom begitu indah. Kenapa Tuhan mau keluarkan kami dari Sodom? Seringkali jemaat berkata, "Tuhan, bukankah aku sudah diberkati? Kenapa saat ini saya terjun bebas, Tuhan? Ada apa, Tuhan?" Sering kita berkata demikian. Tahun kemarin usahaku baik. 2 tahun kemarin usahaku luar biasa. Semua jalan terbuka dengan mulus. Tapi kenapa saat ini Tuhan sepertinya tertutup? Dari samping, dari belakang, dari depan. Semua tertutup. Seakan-akan tidak ada jalan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah bilang kepada keluarga Lot, kalau kamu balik belakang, kamu akan menjadi tiang garam. Tidak. Tetapi Tuhan cuma beri warning. Jangan kamu menoleh ke belakang. Tuhan tidak langsung tegaskan. Kalau kamu menoleh ke belakang, ingat ada hukumnya. Ada akibatnya, ada konsekuensinya. Kalau kamu berbalik ke belakang atau menoleh ke belakang. Tuhan tidak sampaikan demikian. Tapi Tuhan cuma sampaikan, jangan menoleh ke belakang. Masih menoleh ke belakang? Masih mau melihat masa lalu? Haleluya. Kotor. Tuhan tidak mau, kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah setia, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan proses kita menoleh ke belakang, Tuhan tidak mau. Ada amin saudara? Yang Tuhan mau, pandang terus itu Yesus. Apapun yang menjadi proses bagimu. Paulus sudah pernah katakan, aku senang kalau aku dalam penderitaan. Tuh. Aku senang kalau aku ada dalam kesiksaan. Aku dihina, aku dibenci, aku senang. Kenapa? Di waktu aku lemah, disitulah aku menjadi kuat.
Ini tidak ada sama istri Lot, tidak ada. Yang ada sama istri Lot itu cuma enak, maunya enak. Nggak mau diproses, cuma itu ada di istri Lot. Kalau diproses sedikit dia mulai ngeluh. Dapat masalah mulai ngeluh. Dapat persoalan mulai menyalahkan Tuhan. Ini yang sedang terjadi kepada jemaat di akhir zaman ini. Banyak yang tidak mau mengalami proses itu. Tetapi saya mau katakan, di balik proses ada sesuatu yang baru Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Waktu kami baru masuk di pelayanan ini, istri saksi. Saya dapat undangan waktu itu di GBI. Lalu waktu saya mau jalan, istri saya bilang begini, "Pak, kalau Papa sudah mau pulang, jangan lupa beli ayam biar cuma 1/2 kilo." Itu merintis loh hamba Tuhan. Untuk apa, Ma? Mama selama makan ayam. Apakah penderitaan itu lalu saya katakan kepada istri saya, "Ayo mari kita pulang saja ke Tondano." Enggak. Ayo, karena sulit dalam pelayanan kita mundur saja. Bekerja saja, sekuler saja. Tidak, saya tidak katakan demikian. Karena saya tahu proses Tuhan, ada Tuhan di dalam proses itu. Kesulitan yang kami alami, ada Yesus di dalam kesulitan itu. Habis saya melayani, saya tidak bisa makan, saudara. Padahal yang undang saya itu, dia punya restoran. Ibadahnya di restoran. Tapi waktu mau makan, saya tidak bisa makan. Kenapa saya tidak bisa makan, saudara? Karena saya ingat ada 2 orang di rumah yang sedang berdoa dan sedang menahan lapar untuk melayani Tuhan. Oh, Bro Jerry, Pak Gembala, kami sudah diberkati dengan firman. Kenapa Bapak tidak makan? Kenapa tidak makan Bapak? Saya cuma bilang kenyang. Betul kenyang, tapi masuk angin mungkin. Tapi kenyang. Tak bisa makan. Karena saya ingat ada 2 orang di rumah yang sedang berdoa. Dan tidak punya apa-apa. Karena saya tidak mau makan, saudara. Dia suruh anak buahnya, pembantunya, bungkus. Bungkus, semua dibungkus, saudara. Terakhir nasi, dia bungkus. Biasanya jemaat itu jarang bawa nasi di pastori. Biasanya jemaat bawa ikan, bawa makanan, bawa apa saja. Tapi kalau nasi itu jarang. Tapi ini dia bilang sama pembantunya, bungkus dengan nasi. 1 kresek saya bawa, saudara. Saya tidak lagi beli itu ayam 1/2 kilo, enggak. Karena di dalam ada cakalang, segala rupa ada di dalam tas itu. Waktu saya sampai ke rumah saya taruh. Anak saya yang tua Lydia, dia yang alami penderitaan luar biasa. Saya taruh, Lydia, makan nak sampai kenyang. Dia cuma ketawa, saudara. Papa tahu waktu Papa tadi keluar, di samping ada pancaan dan mereka bawa kami makanan. Ini loh Pak, masih ada sisa. Tak bilang, oh Tuhan, saya yang menahan lapar, mereka di rumah yang kenyang. Saya masuk ke dalam kamar dan saya berdoa. Tuhan, apakah saya melayani dengan kekuatan saya? Apakah saya melayani dengan kemampuan saya? Apakah saya lupa bahwa mujizat tidak pernah berhenti? Saya menangis itu, saudara.
Apakah saya lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin? Burung gagak bawa makanan untuk istri dan anak. Orang yang tidak mengenal Yesus bawa makanan untuk istri dan anak. Saya mau katakan dari tempat ini, bagi kita, bagi saudara yang sedang diproses oleh Tuhan dalam bentuk apa saja, mujizat tidak pernah berhenti. Mujizat itu tetap mengalir. Kenapa? Mujizat itu akan nyata kalau kita mau masuk di dalam proses itu. Kalau saudara diproses, jangan lari dari proses. Masuk ke dalam proses itu. Kalau kita mau masuk dalam proses itu, maka kita akan dapat jalan keluar. Tapi kalau saudara lari dari proses itu, saudara akan diproses yang lebih berat dan lebih besar. Ini tidak ada di dalam kehidupan istri Lot. Saya ingat, kalau bicara proses saudara, kami hamba Tuhan merintis. Dulu sama dengan Bapak Gembala di tempat ini, dari nol di tempat ini. Satu saat habis puasa 3 hari 3 malam. Nggak ada apa-apa. Jangankan 3 hari 3 malam. Puasa 1 hari aja, waktu mau dibuka, apa saja bisa dimakan. Dalam arti karena laparnya. Ini 3 hari 3 malam puasa. Cuman ada apa saudara? Air putih. Cuma itu ada. Terus saya bilang sama istri saya, Ma, atur aja. Dia cuma bilang begini. Loh, terus apanya yang diatur Pak? Ya sudah, atur sudah. Dia bilang lagi, apanya yang mau diatur? Ya sudah, atur aja. Gelas, piring, sendok, semua taruh aja di meja. Betul. Karena istri yang baik dia ikut. Waktu semua sudah selesai diatur, istri saya sudah duduk, saya dan anak saya yang tua, yang perempuan, yang Lydia sudah duduk. Lalu saya mau berdoa. Tidak ada apa-apa, cuma ada air putih. Saya pikir, kalau saya mau berdoa cepat, sama aja kan. Tidak ada juga yang di depan. Akhirnya saudara, sudah puasa 3 hari 3 malam. Hidup dalam doa 3 hari 3 malam. Mau makan aja berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mau doa panjang Tuhan. Saya sebut semua. Nggak tahu, mungkin cuma doa makan hampir 1 jam saya doa. Karena sudah ada yang ketuk di pintu saudara. Sangat mengganggu itu ketukan itu. Amin. Lalu saya bilang sama istri saya, Ma, buka Ma. Kayaknya ada orang di depan. Lalu datang satu ibu. Dia bilang begini, Pak, aku loh wesuwe nangarep Pak. Kalau orang Jawa itu pasti tahu. Aku loh sudah lama di depan. Aku nunggu di lawang Pak, aku nunggu di pintu Pak. Sementara Bapak bengok-bengok, Bapak teriak-teriak, aku tetap tunggu Pak di tempat ini. Padahal ada banyak yang dia harus bawa ke tetangga-tetangga karena acara. Tapi hampir 1 jam saya berteriak, saya berdoa di situ. Ternyata itu ibu itu dia tunggu hampir 1 jam. Dan dia bawa makanannya tidak banyak saudara. Makanannya hanya cukup untuk kita makan 1 kali itu. Tetapi saya mau bilang saudara, sekecil apapun itu berkat, kalau kita butuh, itu adalah mujizat yang terbesar. Saya katakan sama istri saya, Ma, ini hanya soal makanan. Ini tidak mungkin kan kita doa puasa selama 3 hari 3 malam, kita tidak punya apa-apa. Tapi waktu saya berdoa lama, karena berdoa cepat kan sama aja. Tetap di depan itu tidak punya apa-apa. Saya berdoa lama,
Tapi disitulah saya melihat mujizat. Bukan besarnya mujizat. Bukan. Tetapi saya melihat mujizat itu tidak pernah berhenti. Ada amin, saudara. Istri Lot, dia harus menoleh ke belakang. Kenapa harus? Karena dia tidak mau hidup baru. Kenapa saya katakan dia tidak mau hidup baru? Karena Tuhan menempatkan mereka di atas gunung yang api tidak bisa sampai di atas gunung itu. Murka Tuhan tidak akan sampai di atas gunung itu. Itu cara Tuhan untuk melindungi dan memberkati keluarga itu, saudara. Tetapi di dalam perjalanan, ini yang saya bilang kepada saudara, banyak anak Tuhan yang tidak kuat. Haleluya. Pada waktu kita berjalan untuk menaik ke puncak gunung itu tidak gampang. Itu bicara tentang proses dalam kehidupan kita. Untuk kita mau sampai ke atas gunung itu yang kita sudah biasa di zona nyaman, yang kita sudah biasa dengan tercukupkan. Tiba-tiba Tuhan balikkan 180 derajat dan Tuhan suruh kita naik ke puncak gunung yang kita tidak pernah pergi di gunung itu. Itu yang saya katakan, banyak anak Tuhan tidak kuat dengan hal itu. Tetapi saya mau bilang dari tempat ini kepada saudara, kalau Tuhan yang suruh kita, Tuhan akan bertanggung jawab. Sekalipun itu gunung yang kita tidak pernah pergi. Tetapi kalau Tuhan suruh kita ke gunung itu, kita tidak boleh menolak, saudara. Kalau saudara lihat ayat itu dalam Kejadian, apa firman Allah katakan? Mereka keluar dari Sodom dan mereka harus melewati sungai. Saudara ingat? Pada waktu Daud dia mau berhadapan dengan Goliat. Sebelum dia berperang dengan Goliat, apa yang Daud lakukan dulu? Dia harus turut ke sungai. Haleluya. Artinya Tuhan mengajarkan bagi keluarga Lot, sementara kamu diproses untuk kamu mau sampai di atas gunung itu, kamu harus mengalir, berjalan di sungai, melewati sungai dulu. Kita tidak akan mampu menghadapi proses, kita tidak akan mampu menghadapi kesulitan itu, saudara, kalau kita tidak mengalir di dalam kebenaran firman Allah. Tidak akan bisa kita kuat. Tanpa firman Allah, kita tidak akan mampu untuk menghadapi proses bagi saya dan saudara. Haleluya. Kemarin saya bersaksi sama Pak Gembala, sama Pak Willy. Saya bersaksi kami 2 kali diresolusi. Sementara ibadah, lalu mereka serbu kami. Bisa bayangkan itu, saudara. 2 kali. Sementara ibadah mereka sudah di depan dengan pentung, dengan segala macam. Untuk apa? Sasarannya saya sebagai hamba Tuhan. 2 kali. Tetapi saya punya ayat. Apa ayat saya? Kalau Tuhan tidak izinkan sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita, tidak akan pernah jatuh rambut itu. Sudah serbu. Saya keluar, setelah istri saya buka pintu, saya keluar berhadapan dengan mereka. Saya pasrah. Saya katakan begini kepada bapak-bapak itu. Apa yang bapak-bapak mau silakan lakukan. Mau bunuh silakan. Mau aniaya silakan. Saya pasrah. Haleluya. Silakan bapak-bapak maju. Lakukan. Apa yang bapak-bapak mau lakukan. Saya pasrah. Saya hanya diam.
Malah saya tantang, maju. Yang mau maju silakan. Saya katakan kepada saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa maju. Haleluya. Tidak ada satu langkah pun yang maju mau mendekati saya. Kenapa saudara? Sekalipun saya dikepung dengan iblis, tetapi iblis tidak dapat mengalahkan kuasa firman Allah itu. Kuasa iblis tidak dapat mengalahkan. Semenjak kita naik gunung, kita harus berjalan di sungai. Aliran kebenaran firman Allah. Kalau itu kita pegang, 1000 orang pun tidak akan mampu untuk mengalahkan satu orang. Cuma satu orang. Tapi yang ada di samping saya beribu-ribu malaikat Tuhan menolong. Itu yang saya katakan kepada saudara. Sampai detik ini mujizat tidak pernah berhenti. Saya pikir saudara, kalau mereka sudah kepung lalu mereka mundur, masalah sudah selesai. Ternyata tidak. Saya dapat surat, Pak Pendeta, hari Selasa malam, Pak Pendeta harus berada di rumah ini karena kita akan sidang. Waduh, apalagi ini? Betul saudara. Waktu saya mau keluar untuk mereka sidang, saya suruh kepada istri dan anak saya, selama saya disidang oleh mereka, jangan pernah kamu beranjak dari lutut kamu. Tetap berlutut. Mau berapa jam pun saya disidang, tetap kamu berlutut. Tetap kalian berdoa, menangis kepada Tuhan. Malam ini saya katakan kepada istri dan anak, malam ini kita pasti alami mujizat. Karena sudah harga mati bagi mereka. Karena menyangkut SKB 2 menteri. Saya tidak perlu saya jelaskan untuk SKB 2 menteri. Tapi itu sudah harga mati. Pak Pendeta harus punya izin resmi. Baru bisa ibadah di tempat ibadah ini. Selama Bapak Pendeta tidak punya izin resmi dari kementerian, Bapak tidak boleh ibadah. Selasa malam jam 7 saya berangkat dengan iman. Mereka giring saya saudara sama seperti ini. Jadi masuk dari depan, saya duduk di sini. Ini mereka semua. Mereka keliling saya. Mulai satu-satu menuding, Bapak melanggar SKB 2 menteri. Harus keluar dari tempat ini. Bapak mengkristenisasi, keluar dari tempat ini. Oh, satu semua. Terakhir polisi. Waktu Pak polisi itu sudah paling terakhir. Dia katakan begini saudara, saya masih ingat. Bapak Ibu memang betul. Seharusnya Bapak Pendeta ini harus dipenjara. Karena dia melanggar SKB 2 menteri. Harus dipenjara. Tetapi Bapak-Bapak harus ingat. Sebelum kita penjarakan Bapak Pendeta ini. Nah, di samping saya tidak terlalu jauh ada namanya Pak Toyib. Nah, Pak Toyib itu adalah ustadz saudara. Dan setiap sore ada acara pengajian di rumahnya. Setiap sore. Nah, saya kan hanya 2 kali. Hari Minggu dan hari Kamis ibadah kita. Kalaupun Jumat itu puasa. 2 kalilah bisa diukur. Tapi si Pak Toyib, si ustadz ini setiap hari ada pengajian di rumahnya. Saudara tahu, polisi ini dia langsung berdiri dan saya katakan, sebelum kita mau hakimi Pak Pendeta ini, saya tarik dulu itu Pak Ustadz. Biar kita hakimi sama-sama dengan Pak Ustadz di tempat ini. Pada waktu dia katakan begitu, semua orang-orang yang begini, yang jenggotan langsung berdiri dan mereka katakan begini, Pak Polisi biar aja mulai saat ini bebas Bapak Pendeta beribadah. Haleluya. Saya mau bilang kalau bukan mujizat itu tidak mungkin. Secara manusia saya mau katakan kepada saudara, tidak kuat.
tekanan, intimidasi. Begitu luar biasa. Kami tidak bisa keluar. Anak-anak waktu itu nggak bisa kemana-mana. Saya bilang di rumah kita berdoa. Nggak boleh keluar kemana-mana. Karena diintimidasi. Tetapi jalan Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang dapat menghambat. Kalau Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baru bagi saya dan saudara, tidak ada yang dapat menghambat. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Coba tampilkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa firman Allah katakan di sana? 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara sudah ada dalam Kristus? Pasti amin. Mungkin saudara di luar, orang akan bertanya, Pak, Bu, Ses, Brur, gerejanya di mana? Oh, di Ubaja. Siapa pendetanya? Pak Pendeta Anto Rantulangi. Oh ya. Itu kan normal-normal aja. Biasa saja kan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, di mana engkau bergereja di Ubaja ini? Betul, itu pengakuan kita. Tetapi pagi ini pertanyaan dalam ayat ini. Sudah adakah ciptaan baru dalam hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Atau hanya sekedar menjadi Kristen? Atau hanya sekedar menjadi anak Tuhan? Atau hanya sekedar melayani di atas mimbar ini? Mungkin WL, mungkin menyampaikan firman, mungkin pemain musik. Atau hanya action, diperlihatkan kepada saudara dan kepada orang lain. Bapak, aku loh bisa melayani. Aku loh bisa main musik. Aku loh bisa singer. Bukan itu yang Tuhan tanyakan bagi saya dan saudara. Sudahkah kita ada dalam ciptaan baru? Itu yang Tuhan tanya. Kenapa saudara? Kalau kita ada dalam ciptaan baru. Keluarga yang sederhana pun masih di dunia. Tapi suasana sorga kita sudah rasakan dalam keluarga itu. Kenapa? Karena kita hidup dalam ciptaan baru. Istri tidak mengingat, suami tidak mengingat masa lalu istri. Istri tidak mengingat masa lalu suami. Suami tidak mengingat istri yang pernah menyakiti mungkin. Dia melupakan itu. Kenapa saudara? Karena dia sudah menjadi ciptaan baru. Makanya Alkitab ini jelaskan. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau keluarga itu saya mau katakan pada saat ini. Ada ciptaan baru dalam rumah tangganya. Anak-anak tidak pernah melawan sama orang tua. Ada amin saudara. Kenapa? Ciptaan baru itu karya Roh Kudus. Suami istri itu saling mengasihi. Damai di dalam rumah tangga. Di dalam rumah itu tidak ada berantem. Kenapa? Karena di dalamnya ada apa? Ciptaan baru. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Orang yang hidup dalam ciptaan baru saudara. Dia tidak pernah jauh dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam ciptaan baru. Haleluya. Tidak pernah dia mengecewakan Yesus.
Dan orang yang hidup dalam ciptaan baru, kalau dia diproses, dia berjalan, Tuhan suruh berjalan ke depan, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang. Itu orang yang ada dalam ciptaan baru. Istri Lot, dia ada dalam ciptaan lama. Anak Tuhan. Berapa kali Tuhan tolong bagi keluarga Lot? Kenapa? Karena di Sodom keluarga ini adalah keluarga yang takut Tuhan. Terakhir pada waktu Tuhan mau hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan tolong juga keluarga itu. Tetapi tidak menjamin kalau keluarga itu semua rohani, tidak menjamin. Ada haleluya. Ada haleluya. Yang menjamin kita takut akan Tuhan. Yang menjamin keluarga itu rohani. Kalau kita ada hidup di dalam ciptaan baru. Haleluya saudara. Masih mau menoleh ke belakang? Haleluya. Masih mau mengingat yang lalu-lalu? Jangan. Busuk. Yang lalu-lalu itu sampah. Yang lalu-lalu itu iblis. Pandang ke depan. Karena Yesus ada di depan kita. Gunung yang begitu tinggi yang keluarga Lot harus tempuh melewati sungai Yordan. Ada apa di atas gunung itu? Ada Yesus di sana. Ada kemuliaan di sana. Maukah kita sampai ke puncak gunung? Amin, saudara. Maukah kita melihat mujizat? Maukah kita melihat kemuliaan Allah? Jangan pernah menoleh ke belakang. Haleluya. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang rindu untuk mengangkat tangan. Haleluya. Angkatlah tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka merindukan mujizat yang daripada Engkau. Mereka tidak mampu sampai ke puncak gunung itu tanpa Engkau di dalamnya. Mereka tidak kuat sampai di puncak gunung itu tanpa kebenaran firman Allah, tanpa aliran sungai firman Allah. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Tetap kita mau sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Apapun yang engkau sedang alami pada pagi ini, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Dan katakan kepada Yesus, aku tidak mau menoleh ke belakang. Katakan kepada Yesus, aku mau sampai di gunung itu Tuhan. Karena aku percaya di gunung itu ada mujizat. Di gunung itu ada kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terus kita angkat tangan. Di dalam Tuhan mujizat tidak pernah berhenti. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Oh, haleluya. Tetap angkat tanganmu. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Terus katakan hatiku percaya. Oh, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan tahu apa yang engkau sedang alami. Tuhan tahu apa yang engkau sedang alami, Bapak. Tetapi satu pesan firman, jangan pernah menoleh ke belakang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada mujizat yang terjadi. Haleluya, haleluya. Apa yang ibu alami Tuhan tahu. Haleluya, haleluya. Hamba meletakkan tangan hamba dalam nama Yesus. Ada mujizat ibu, ada pertolongan, ada pertolongan. Jangan pernah menoleh ke belakang ibu, maju terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang ibu sedang alami. Tuhan tahu. Jangan menoleh ke belakang ibu. Haleluya. Ada mujizat nyata, mujizat nyata, mujizat, mujizat sedang terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan dengan sempurna ibu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah bilang, tetap maju. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Mujizat dan mujizat masih ada. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah biarkan oleh. Tuhan tidak pernah biarkan engkau oleh. Haleluya. Ada mujizat. Dalam nama Yesus jangan pernah mundur. Maju terus. Tuhan tahu pergumulan Bapak. Dalam nama Yesus. Di dalam Yesus ada jalan. Di dalam Yesus ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sementara engkau mengangkat tanganmu, Bapak, ada jawaban yang pasti dari Yesus. Sementara engkau angkat tanganmu, Bapak, Bapak engkau tidak kuat. Di saat ini hamba meletakkan tangan
nama Yesus. Tetap setia. Kau akan melihat mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Sama-sama kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Terus beri tepuk tangan. Terus, haleluya. Terus beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terus kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Karena mujizatnya tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Tidak ada satupun yang tidak alami mujizat. Semua kami yang hadir, bahkan di lantai atas sekalipun, dan kami semua sudah alami mujizat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Siapkan hati saudara untuk mau pulang berkat Tuhan hari ini. Ibadah sebentar lagi selesai. Rangkumkan semua yang Tuhan pesankan hari ini buat hidup saudara. Apa yang saudara mau bawa pulang hari ini? Aku mau bawa pulang janji-janji mujizat Tuhan dalam kami. Cuman satu alasan kenapa orang Kristen tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dari khotbah ini ada pesan yang hebat buat kita. Saudara gak perlu mundur untuk gak alami mujizat. Gak perlu tinggalin Tuhan, gak perlu. Saudara cuman menoleh aja. Saudara tetap berjalan tapi matamu di belakang. Berjalan maju tapi hatimu di belakang. Engkau cuma menoleh. Engkau telah ada di bawah kutub tiang garam. Saudara. Ini pesan Tuhan buat hidup kita. Tuhan mau apa hari ini? Tuhan mau engkau serius dengan Tuhan. Karena mujizatnya masih terbuka dan tidak pernah berhenti buat hidup saudara dan saya. Mujizatnya gak pernah habis buat kita saudara. Itu sebabnya ini pesan firman Tuhan buat hidup kita. Jadilah orang yang rohani dengan keluarga. Jadilah orang yang imannya teguh di dalam mengiring Tuhan. Supaya kita sampai ke puncak gunung yang Tuhan siapkan. Di puncak gunung ada apa? Ada hidangan Tuhan. Kita makan bersama Tuhan di sana kata Alkitab. Satu jamuan lawatan Tuhan buat yang hebat buat hidup kita. Kita nyanyi lagi sekali lagi lagu ini, hatiku percaya. Ada yang bawa milik Tuhan yang mendoakan atau yang ada secara pribadi. Engkau datang ke depan sebelum kita tutup ibadah ini. Kuasamu di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman, dengan setiap keperluan dan setiap kebutuhan mereka. Beban hidup yang mereka pikul sampai hari ini Tuhan, bahkan ucapan syukur yang mereka dapat dari Tuhan, mereka syukurkan hari ini Tuhan. Dan biar mereka bawa pulang semua janji-janji Tuhan hari ini buat mereka. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang Tuhan berikan buat jemaat Tuhan yang ada hari ini.
Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang terus mengalir bagaikan sungai di hidupan kami. Terima kasih buat setiap janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal bagi kami Tuhan, yang terus kami alami hari-hari hidupan kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai rencana. Pujian buat Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bapa kami di surga, di tengah sukacita ibadah kami, di tengah kami menikmati kemuliaan Allah, lawatan Tuhan, kehadiran-Mu, perjumpaan kami hari ini, kami mau mengatur doa buat saudara-saudara kami seiman yang tidak sempat hadir hari ini Tuhan. Kami rindu juga mereka bisa mengalami hari-hari terbaik. Lawatan-lawatan Tuhan khusus seperti kami alami hari ini. Tapi ketika mereka tidak bisa ada di sini Tuhan, mereka ketinggalan satu momentum berkat di hidup mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah hidup mereka, tapi kami punya Tuhan yang tahu dan kenal sampai ke lubuk hati mereka. Kalau hari ini mereka syarat dengan beban, syarat dengan masalah, syarat dengan persoalan, Tuhan Kau tolong bela mereka di dalam nama Yesus. Di hari-hari ke depan mereka berani melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka lemah Tuhan dengan kekuatan, mereka bimbang, Engkau tetapkan mereka Tuhan. Bangkitkan kembali firman yang pernah mereka dengar. Roh Kudus-Mu bekerja di hati mereka. Nyalakan kembali roh mereka Tuhan, untuk mengalami sukacita beribadah. Ini kerinduan kami sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Dan kami yang sudah hadir hari ini sudah diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Dan setiap kami yang penuh dengan beban masalah, mujizat Tuhan sedang menanti kami untuk memberikan jalan keluar di setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan beri. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani hari ini Tuhan. Dari worship leader, singer Tuhan, pemain musik, tamborin Tuhan, kolektan, aser Tuhan, sound system Tuhan, soundman Tuhan, multimedia. Di dalam nama Yesus Allah memberkati mereka, penunjang-penunjang ibadah, sehingga terjadi rasa hormat yang tertib untuk kami bisa memuliakan akan nama-Mu. Lebih dari sekedar itu Tuhan, kami berbuat hamba firman Tuhan, Bapak Pendeta Jerry Kaat, berkati dia pribadinya Tuhan, lawat dengan firman Tuhan yang selalu baru, yang menjadi makanan rohani bagi setiap jiwa-jiwa yang dia layani. Beri dia kesehatan, kekuatan bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Limpahi dengan anugerah, rahmat dan kasih Tuhan dalam hidupnya Bapa, hidup rumah tangganya. Berkati seluruh jemaat yang dia layani, pimpin terus pelayanan Tuhan di Sidoarjo akan terus semakin maju, semakin Allah dimuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan lewat kehidupan hamba Tuhan ini yang sudah melayani, tapi kami percaya Tuhan sudah membalaskan berkat berlipat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa langkah pulang kami, sertai jaga, lindungi, lingkupi kami yang pulang berjalan kaki, berkendaraan. Pertolongan Tuhan sama kami alami. Terima kasih banyak Bapa. Dan akhirnya kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ibadah kami hari ini. Kami angkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kekasih-kekasihku di dalam Kristus Yesus, terimalah segala berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat menyertai kita yang taat, yang setia, yang dengar-dengaran dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami ucapkan syukur buat semuanya Bapa. Haleluya. Namamu Yesus tinggikan namamu, tinggikan namamu.